Baik, teman-teman semuanya, selamat sore. Shalom Aleichem. Pada hari ini kita akan membahas mengenai tahun liturgi dan perlengkapan liturgi. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, ajarilah kami mengenal iman gerejamu yang kau teruskan kepada kami melalui para rasul dan penggantinya. Berilah kami hikmat dalam mempelajari tahun liturgi dan perlengkapan liturgi untuk menyembahmu. Tuntunlah kami agar kami dapat sampai kepada keselamatan oleh iman kepadamu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaslah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, teman-teman semuanya, tahun liturgi ya sebenarnya suatu penghayatan tahunan atas gereja atas peristiwa hidup, wafat dan kebangkitan dari Yesus Kristus. Jadi kalau misalnya kita ketahui di dalam masa-masa kita setiap tahun itu ada mungkin ulang tahun pernikahan gitu ya, ada ulang tahun anak, ulang tahun istri, ulang tahun suami dan sebagainya, ulang tahun papa, mama dan sebagainya. Nah ini gereja pun juga punya gitu ya, penghayatan seperti itu. Tahun liturgi dibagi menjadi dua masa besar, yaitu masa Advent atau Natal ya. Jadi Advent atau Natal itu satu rangkaian, dan masa Prapaskah, Paskah, ada puasa dan Patang di situ hingga ke Pentakosta. Nah, di antara dua masa itu disebut dengan masa biasa. Jadi ada masa biasa setelah Natal dan ada masa biasa setelah Paskah. Masing-masing masa mempunyai waktu dan persiapan yang berbeda dan pelaksanaan perayaannya masing-masing. Nah, maknanya yang di sini adalah ada urutan historis dari penyelamat kita Yesus Kristus, yaitu dari lahir sampai bagaimana Yesus Kristus itu wafat di kayu salib. Dan di tengah di situ banyak sekali rangkaian termasuk hari raya yang kita rayakan secara sakramental dan liturgis untuk membantu mengarahkan hati kita, iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, mengapa kita perlu penanggalan liturgi? Lingkaran tahun liturgi dan pesta-pesta besarnya merupakan patokan waktu dalam kehidupan doa umat Kristiani. Jadi yang kita bisa lihat di sini adalah adanya kehidupan doa, di mana kehidupan doa tersebut itu membawa penghayatan, membawa peristiwa-peristiwa yang juga ada di dalam hidup kita selama bertahun-tahun ini gitu ya. Nah, pesta itu mengenang dan memaklumkan atau proklaim misteri-misteri Kristus gitu ya. Nah, semuanya ini merupakan undangan untuk berdoa bersama secara teratur. Yang kita lihat dari sini adalah berdoa bersama. Bersama bukan hanya gereja secara parsial, tapi gereja secara universal, seluruh dunia gitu ya. Dengan maksud untuk menumbuhkan kehidupan doa para jemaat. Nah, teman-teman semuanya, ini lingkaran tahun liturgi. Jadi ada lingkarannya, bentuknya seperti ini, teman-teman. Ordinary time itu adalah misa biasa, masa biasa, setelah Pentakosta sampai ke Advent, dan setelah hari raya penampakan Tuhan atau pembaptisan Tuhan di sini, itu adalah masa biasa juga. Sampai ke Rabu Abu. Nah, di sini batasnya di sini adalah Rabu Abu. Lalu Triduum Paskah itu mulai dari Kamis Putih, terus Jumat Agung, Sabtu Paskah dan Minggu Paskah itu ya.
Terus ini masa Paskah, tepatnya ini 7 minggu. Lalu di sini Pentakosta, ditutup dengan Pentakosta. Pentakosta di sini sendiri artinya pencurahan Roh Kudus, teman-teman. Di mana para rasul dicurahi Roh Kudus sehingga mereka mampu dan berani mewartakan Yesus Kristus, gitu ya. Ingat, sebelum para rasul itu dicurahi oleh Roh Kudus, mereka itu ketakutan, masih sering mengurung diri di rumah gitu ya, karena takut akan tangkap oleh tentara-tentara Romawi dan ahli-ahli Taurat atau bangsa Yahudi yang lain seperti itu. Nah, sama seperti yang tadi sudah saya bicarakan bahwa manusia hidup itu ada jalan ceritanya. Kita dari bayi gitu ya, dari kita kecil, kita mulai sekolah, kita kuliah gitu ya, kita bekerja sampai nantinya kita tua seperti itu. Semua ada jalan ceritanya, semua ada momentumnya, dan tahun liturgi juga ingin memperingati seperti itu dalam hidup dari Yesus Kristus sendiri. Kita perlu ingat di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Artinya Sang Firman yaitu Yesus Kristus sudah ada di dunia sejak dilahirkan oleh Santa Perawan Maria atau Bunda Maria sendiri dan menjadi manusia sama seperti kita. Demikian Tuhan kita Yesus Kristus, beliau pun juga punya jalan cerita, teman-teman. Yesus itu punya jalan cerita masing-masing. Nah, liturgi sepanjang tahun itu mementaskan jalan cerita kehidupan Tuhan secara ringkas dan padat, gitu ya. Jadinya setiap tahun kita peringatin dari kelahirannya sampai penebusannya di kayu salib. Nah, di sini ada ikonik gitu ya. Kalau kita bilangnya di sini adalah gambar ikonik keluarga kudus di Nazaret gitu ya. Bunda Maria, Santo Yusuf, dan Tuhan Yesus sendiri. Perlu diketahui bahwa Santo Yusuf ini atau ayahnya Tuhan Yesus itu adalah tukang kayu gitu ya. Makanya di sini lagi mengerjakan kayu seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah fase-fasenya, makna-maknanya. Gereja Katolik Timur itu melukiskan hal tersebut secara baik gitu ya. Dari sini sampai kepada wafat dan kebangkitannya gitu. Dari mulai lahir kayak gitu. Semua ada circle-nya seperti itu. Nah, di dalam kalender liturgi dalam Katolik itu ada yang namanya penanggalan liturgi. Dari tahun ke tahun itu ada, bisa beli bukunya ya di Tokopedia ataupun di Canisius, di Obor itu ada. Ini adalah penanggalan liturgi gitu ya. Nah, penanggalan liturgi ini untuk memberitahu kepada kita ini apa sih bacaannya, apa sih maknanya pada setiap harinya. Perlu teman-teman ketahui bahwa agama Katolik itu mempunyai bacaan yang sama dari Vatikan sampai ujung Wonosari. Sampai Wonosari terlalu jauh. Sampai Herculanus lah ya. Sampai Herculanus. Itu bacaannya sama. Yang mau disampaikan sama. Gitu. Jadi nggak masalah kalau teman-teman itu nantinya gereja di Katedral Jakarta, Katedral Bandung, Katedral Semarang, atau dimanapun gitu ya. Saat saya itu keluar negeri pun, saya juga mencari gereja-gereja Katolik yang bisa saya singgahi untuk berdoa. Walaupun tidak dalam bahasa Inggris sekalipun, it's not a problem gitu ya. Contoh pas di Korea, di katedralnya memang tidak ada misa bahasa Inggris pada waktu saya ke sana. Sehingga saya pakai bahasa Korea, it's not a problem, semuanya sama aja. Kayak gitu itu. Nah, tahun liturgi diawali persiapan kelahiran Tuhan namanya Advent, lamanya 4 pekan. Teman-teman semuanya, kita punya tahun baru liturgi. Setiap tahunnya itu mempunyai tahun barunya, tetapi tahun barunya itu bukan tanggal 1 Januari gitu ya. Dan
Tidak ada orang selain orang Katolik, bahkan orang Katolik pun jarang ada yang tahu ada yang namanya tahun baru liturgi. Gitu ya. Kalau misalnya umat beragama Muslim itu mempunyai tahun baru Hijriah dan itu hari libur, gitu kan ya. Kalau Katolik bagaimana? Kalau Katolik mempunyai tahun baru liturgi juga, tapi bertepatan dengan hari Minggu. Jadi otomatis libur. Nah, tahun baru liturgi itu diawali dari persiapan kelahiran Tuhan. Namanya masa Advent, lamanya 4 pekan. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya punya tanggalan, silakan dilihat tanggalannya. 25 Desember itu kapan, lalu dikurutkan 4 minggu sebelumnya. 1, 2, 3, 4. Nah, itulah hari awal tahun liturgi. Nah, seperti itu. Nah, di sini masa Advent disusul hari raya Natal. Kita udah tahu ya. Jadi 4 pekan setelah Advent pertama, yaitu masa Natal. Masa Natal dimulai dari hari raya Natal. Nah, seputar Natal ada beberapa perayaan terkait peristiwa lahirnya junjungan kita, Baginda Yesus Kristus. Nah, sebenarnya Natal itu mempunyai misa 3 kali. Ya. 3 kali itu bukan harinya itu beda atau jamnya itu beda, no. Tetapi ada misa, ada Vigilie, Inokte, sama satunya lagi apa gitu lupa. Jadi itu pun Injilnya juga berbeda, intensinya pun juga berbeda kayak gitu itu. Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, gitu ya. Nah, setelah masa Natal berakhir, itu masuk masa biasa. Kisah mengenai Yesus Kristus yang berkarya di hadapan umum ditampilkan. Gitu ya. Tak beberapa lama setelah hari masa biasa setelah Natal ini, kita masuk persiapan menuju hari raya Paskah yang namanya masa Prapaskah. Masa Prapaskah ini lamanya 40 hari. Masa ini disebut dengan masa pertobatan. Nah, masa yang sekarang ini, yang sekarang kita ini, itu termasuk masa pertobatan. Masa Prapaskah, gitu ya. Nah, di ujung masa Prapaskah ini ada Pekan Suci, yaitu Minggu Palma sampai Minggu Paskah. Ya, selewat hari raya Paskah ada masa Paskah yang lamanya 50 hari yang berpuncak pada hari raya Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Lalu masa biasa kedua sampai masuk masa Advent lagi. Kemudian terus begitu sampai akhir zaman kayak gitu. Jadi mulai habis masa biasa setelah Paskah ini, setelah masa biasa setelah Paskah masuk masa Advent. Nah, segitu terus. Nah, teman-teman kalau misalnya saya gambarkan, saya perlebar, itu seperti ini, teman-teman. Ada masa Advent, masa Natal, masa biasa, masa Prapaskah, masa Paskah, masa biasa lagi. Sampai masa Advent lagi, masa Natal lagi, masa biasa lagi, masa Prapaskah, dan seterusnya. Nah, ini apa sih Mas Dian? Ungu, kuning, hijau, ungu, kuning, hijau. Nah, ini adalah bagaimana warna liturgi nanti akan dirayakan. Gitu ya. Jadi para imam dan para pembantunya menggunakan warna liturgi. Pertanyaannya, kalau umat bagaimana? Nah, kalau kita ngomong tentang liturgi, yang merayakan liturgi sendiri adalah para imam, para klerus. Ya, klerus itu tadi imam atau tertapis ya, kayak imam, diakon, uskup itu menggunakan warna liturgi, dan pembantunya tentu saja menggunakan warna liturgi yang seperti ini. Umat nggak perlu. Gitu ya. Saya kamis putih semuanya jadi putih semua. Sebenarnya nggak perlu sih kayak gitu itu. Ya. Tapi nggak apa-apa untuk menghayati, is not a problem gitu. Nah, kita bicara mengenai siklus Natal terlebih dahulu. Siklus Natal itu ada 2 masa yang
penting, yaitu masa Advent dan masa Natal. Gitu ya. Artinya masa Advent itu kita persiapan, masa Natal itu puncaknya di hari raya. Kalau tahun liturgi kita menggambarkan garis, titik awalnya adalah masa Advent, titik kedua adalah Advent pertama, 2, 3, dan sebagainya. Nah, misalnya seperti ini. Ada masa Advent 1, 2, 3, 4, menyusul masa Natal yang diawali dengan hari raya Natal. Titik berikutnya masih masa Natal, ada pesta keluarga kudus, ada hari raya Bunda Allah, hari raya penampakan Tuhan, dan pesta pembaptisan Tuhan. Agama Katolik itu sebenarnya banyak hari raya sih ya. Hari raya yang dekat dengan agama Katolik pada minggu ini ada yang tahu nggak hari raya apa? Ada yang tahu? Mungkin Mas Bayu tahu. Tahunya ini Paskah aja, masih bulan depan. Paskah aja. Oke, mantap. Ya, hari raya yang dekat dengan agama Katolik yang kita imani, yang paling dekat dari hari ini, bukan hari raya Paskah, tetapi hari raya kabar sukacita. Yaitu pada waktu Bunda Maria didatangi malaikat Gabriel yang berkata, engkau akan mengandung anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus gitu. Bunda Maria berkata, Ece ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum. Aku ini hamba Tuhan, terjadi padaku menurut katamu. Nah, kayak gitu itu. Itu akan kita rayakan tanggal ya Natal. Nah, seperti bisa dimakan. Halo, masih bisa mendengar? Kayaknya keputus ya tadi ya. Tadi sempat putus-putus kayaknya Mas Dian. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Sekarang udah terdengar ya. Baik, teman-teman semuanya, hari raya yang dekat dengan hari kita adalah hari raya hari raya kabar sukacita, di mana malaikat Gabriel memberikan kabar sukacita akan adanya kelahiran dari Yesus Kristus. Seperti itu. 9 bulan sebelum hari raya Natal. Nah, teman-teman kalau misalnya mau tidak berpuasa atau tidak berpantang memang dimaklumin. Karena pada hari raya kabar sukacita ini kan kita bersukacita. Ini kan hari raya. Nah, hari raya biasanya tidak berpantang dan berpuasa. Seperti itu. Lanjut, setelah masa Advent adalah masa Natal. Masa Natal tadi itu dimulai dari hari raya Natal, lalu ada pesta keluarga kudus, ada hari raya Bunda Allah, hari raya penampakan Tuhan, dan hari raya pembaptisan Tuhan. Kapan ini, Mas? Pastinya ini tanggal 25 gitu ya. Hari raya Natal pasti tanggal 25. Mau hari apapun boleh. Pokoknya tanggal 25. Yang nomor 2 adalah pesta keluarga kudus. Pesta keluarga kudus itu kapan sih? Pesta keluarga kudus dimulai atau jatuh pada hari Minggu setelah hari raya Natal. Jadi setelah hari raya Natal, hari Minggunya pesta keluarga kudus. Seperti itu.
Ya. Jadi yang penting hari Minggunya setelah hari raya Natal. Yang ketiga, hari raya Santa Perawan Maria Bunda Allah atau hari raya Bunda Allah. Maria Bunda Allah. Kapan hari raya Bunda Allah ini? Adalah tanggal 1 Januari. Jadi teman-teman yang 1 Januari please ikut misa gitu ya. Karena apa? Hari raya. Memang kita harus ikut misa. Itu ya, nggak boleh enggak. Ya, 4 dan 5 itu setiap minggu setelah tanggal 1. Itu ya. Setiap minggu setelah tanggal 1. Jadi kalau tanggal 1 itu hari Rabu misalnya. Kamis tanggal 2, Jumat tanggal 3, 4 itu Sabtu, 5 itu Minggu. Berarti tanggal 5 adalah hari raya penampakan Tuhan. 5 plus 7, 12. Tanggal 12 itu hari raya pembaptisan Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi banyak ya, ini ada hari raya banyak ya. Ya iya, kayak gitu itu. Oke, next. Kristus semakin dewasa, sedemikian kisahnya selanjutnya, berkarya di hadapan umum. Inilah yang diceritakan pada masa biasa pertama. Kenapa ada masa biasa pertama? Karena ada masa biasa kedua setelah Paskah nanti. Masa biasa pertama pendek saja, ya memang pendek. Mulai dari kalau tadi saya bilang Januari tanggal 13 gitu ya, tanggal 12-nya Minggu, 13-nya udah hari raya biasa, sampai Rabu-Abu. Rabu-Abu itu kapan ya? Kemarin Februari itu ya. Itu akhir Februari tanggal 25 atau nggak salah kalau gitu. Jadi semakin itu pendek gitu ya. Nah, masa biasa itu biasanya masa biasa kedua, 3 dan 4 dan seterusnya, biasanya 4 ini. Setelah keempat mulai masa Prapaskah biasanya pada Januari sampai Maret ya. Penanda masa awalnya Prapaskah itu Rabu-Abu. Kita diolesin tanda salib di sini dari abu palma. Seperti itu pertanda dimulainya masa Prapaskah, Rabu-Abu. Puji syukur kehadiran Tuhan bahwa para jemaat-jemaat dari Protestan sudah mulai merayakan Rabu-Abu ini. Hebat sekali. Sudah mulai merayakan, sudah mulai ada Minggu Palma juga gitu ya. Bagus sekali. Nanti yuk kita bergabung lagi semuanya jadi satu Kristen yang sejati gitu ya. Lalu ada Minggu Prapaskah pertama, Minggu Prapaskah kedua dan seterusnya. Hari ini kita merayakan hari Minggu Prapaskah ketiga seperti itu. Minggu depan Minggu keempat, terus Minggu kelima dan seterusnya. Setelah itu kita masuk Pekan Suci. Pekan Suci dimulai dari Minggu Palma. Kita membawa palma ke gereja, gitu ya. Sampai Minggu Paskah yang di dalamnya ada Kamisnya Kamis Putih, Jumatnya Jumat Agung dan Sabtu Suci. Lanjut Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah itu sebenarnya hari Minggu Paskah pertama, tapi orang-orang itu jarang ngomong itu. Tapi Hari Raya Paskah lalu minggu berikutnya Minggu Paskah kedua. Seperti itu. Nah, antara Minggu Paskah keempat dan kelima ada Hari Raya Kenaikan Tuhan pada hari Kamis. Isinya 40 hari setelah Yesus itu bangkit. Dia naik ke surga. Minggu setelah Minggu Paskah ke-7 adalah Hari Raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Jadi lanjutannya adalah masa biasa kedua hingga diakhiri dengan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Ya. Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam jatuh 1 minggu sebelum masa Advent. Demikian perjalanan umum liturgi Katolik dalam setahun. Dan itu terus mulai dari Advent tadi dan sebagainya. Lalu mulai masa biasa tadi 8, 9 dan seterusnya. Terus ditutup dengan Hari Raya Kristus Raja. Itu di Minggu
ke-50-an kalau nggak salah, 40 atau 50-an di sini. Gitu. Jadi dari masa Advent sampai Hari Raya Kristus Raja, di sana sini ada perayaan orang-orang kudus, ada banyak hari raya dan sebagainya. Inilah awal dan akhir dari perjalanan tahun liturgi kita. Nah, sekarang kita masuk dalam siklus mingguan dan harian dalam kalender liturgi. Kita tahu bahwa di sana sini ada perayaan orang kudus, ada hari raya, ada pesta, ada peringatan dan sebagainya. Siklus mingguan terbagi menjadi 3 tahun, yaitu A, B, dan C. Siklus harian terbagi menjadi 2 tahun, yaitu tahun pertama dan kedua. Apa maksudnya ini? Maksudnya kalau misalnya kita lihat penanggalan liturgi, itu ada tahun C2. Nah, seperti ini. Berarti kita mengambil banyak Injilnya secara mingguan, itu dari Injil Lukas. Tahun A itu Matius, tahun B itu Markus, tahun C Lukas. Seperti itu. Tahun pertama, untuk siklus harian selalu jatuh pada tahun ganjil. Misalnya 2021 tahun liturgi pertama, tahun 2020 genap, pastilah tahun liturgi 2. Jadi tahun liturgi yang 1 itu ganjil, 2020 genap, tahun liturgi 2. 2022 itu adalah genap, maka tahun 2 seperti itu. Bagaimana dengan siklus mingguan? Tahun C jadi patokan. Jadi C itu selalu jatuh pada tahun yang angkanya habis. Bulat tidak menyisakan pecahan jika dibagi menjadi 3. Seperti itu. 2009 dibagi 3 hasilnya 673, habis tak terpecah, jadi tahun 2009 itu tahun C. Nah, tahun itu setelah diketahui tahun C, maka tahun B dan A setelahnya. Seperti itu. Sebelum tahun C tahun B, setelah tahun C itu tahun A. Seperti itu. Berikutnya, ilmu membaca kalender liturgi. Sebenarnya kalender liturgi yang tadi kita lihat ini seperti ini, ya, itu ada ilmunya. Isinya apa sih, Mas Dian? Isinya itu kayak gini nih. Ini apa nih? Gimana sih cara bacanya? Nah, ini. Teman-teman semuanya, kalau mau lihat bacaannya apa, nah, ini ada BCE gitu ya, bacaan Ekaristi. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Mazmurnya diambil dari 47 2 sampai 3, 6 sampai 7, 8 sampai 9. Berarti ada 1 2 3 Mazmur dan ada referennya di sini. Lalu bacaan kedua dari F itu itu Efesus. Jadi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Atau yang ini, jadi ada versi singkatnya dan versi panjangnya. Atau yang lebih singkat ini, gitu. Boleh. Lalu Injilnya Markus. Ini karena tahun B, makanya tahun B Markus gitu ya. 16, 15 sampai 20. Nah, ilmu membacanya adalah kita lihat tanggal 13 Kamis. Jadi yang pertama kali lihat ini tanggal 13 jatuh pada hari Kamis. Ini tahun 2021 yang lalu. Hari raya kenaikan Tuhan di sini dicetak tebal. Lalu bold dicetak tebal dan kapital semua. Artinya apa? Ini adalah hari raya. Hari raya kenaikan Tuhan, gitu ya. Semua yang cetak bold itu hari raya misalnya gitu. Bold sama kapital semua. Hari raya Paskah pun juga hari raya Paskah gitu. Hari raya Natal bold cetak tebal dan caps lock semua atau kapital semua. Lalu P ini adalah putih. Putih itu menunjukkan warna liturgi. Warna liturgi ya. Kemsah, kemuliaan syahadat. Artinya di dalam misa itu kemuliaan dan syahadat harus didaraskan. Ini kayaknya kelewatan itu Ekaristi ya. Ini Ekaristi. Dalam
Ekaristi, kemuliaan dan syahadat itu harus didaraskan. Harus ada. Gitu ya. Prev kenaikan, prefatio accensio, prevasi kenaikan. Artinya romo, imam itu mendaraskan doa apa namanya prevasi ya, doa prevasi itu pada waktu doa syukur agung gitu ya. Setelah Tuhan sertamu dan sertamu juga, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah kita bersyukur pada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Nah, itu adalah prevasi. Nah, prevasi ambil, karena ada rumusannya ya, ambil yang kenaikan. Lanjut, komhus, komunikasio khusus. Itu artinya semua madah pakai tedium atau Allah Tuhan gitu ya. Jadi artinya baca ordinariumnya pakai tedium dan semua bacaannya atau doanya yang mengarah ke Tuhan Allah. Komsus. Lalu tadi ini baca PCE itu bacaan Ekaristi. Tadi bacaan pertama pasti ini Kisah Para Rasul, lalu Mazmur, lalu bacaan kedua. Bacaan Injilnya Markus. Nah, ini O itu artinya ofisi. Ofisi itu apa sih Mas Dian? Ofisi itu apa ya? Bacaan untuk kehidupan para biarawan-biarawati setiap hari. Jadi setiap hari itu ada yang namanya bacaan khusus untuk biarawan-biarawati gitu ya. Dalam tanda kutip kayak sholatnya orang Katolik gitu ya. Sholatnya orang Katolik itu biasanya 7 waktu. Nah, mulai dari apa itu yang jam 6 itu apa sampai kompletarium. Nah, di situ ada bacaan ofisi. Bacaannya adalah Efesus 4, 1 sampai 24. Biasanya ini dibacakan di kompletarium atau kayak doa malam gitu. Ada catatannya, lilin Paskah tetap dipasang dekat altar dan dinyalakan setiap perayaan Ekaristi sampai Pentakosta. Besok mulai novena Pentakosta. Dianjurkan supaya tema-tema Pentakosta diambil dari bacaan-bacaan misa pada hari yang bersangkutan. Oke, itu hari raya kenaikan Tuhan. Berikutnya, Pesta Es Matias. Ini saya ambil satu deret ya. 13 ini 14. 14 hari Jumat. Pesta. Nah, ini. Berarti kedudukannya yang level 2. Pesta Santo Matias. Ras Rasul. Kita rayakan kemartirannya tanggal 14 ini. M itu artinya merah. Semua pakaian liturgi warna merah. Ekaristi wajib ada kemuliaan. Bacaan Ekaristi, Kisah Para Rasul, ada Mazmur, dan sebagainya. Ofisinya masih pakai Allah Tuhan. Bacaannya ini untuk ofisinya. Dan yang terakhir paling bawah, MSA pelindung tarekat. Artinya kemarin kita udah belajar ordo ya. Tarekat ya. Ada apa namanya yang monastik gitu ya, misalnya OSC gitu ya, ada kalau misalnya Romo ada belakangnya SY gitu ya. Nah itulah tarekat. Untuk tarekatnya ini ada semacam pesta pelindung tarekat. Nah kayak gitu. Jadi tanggal 14 Jumat ini pesta pelindung tarekatnya dari tarekat NSA. Lanjut. Nah, tanggal 15 SB, Sabtu, hari biasa pekan 6 Paskah, warnanya putih. Artinya apa? Kita bisa lihat perbedaannya. Perbedaan cara menuliskan. Nah, saya akan masukin ke sini. Nah, ini caps lock semua, kapital semua, warna apa tuh di bold, itu hari raya. Level kedua adalah pesta. Ya, itu
di bold saja. Terus kalau tanpa bold dan biasa itu hari biasa, nah, seperti itu. Nah, ini ada tradisi kuno di mana lilin dari altar itu kalau hari raya itu biasanya 3 lilinnya, 3 kanan 3 kiri. Pesta itu 2 kanan 2 kiri. Hari biasa 1 kanan 1 kiri. Nah, seperti itu. Itu penataan dari lilin yang kuno seperti itu. Tapi kalau sekarang kayak di gereja Herculanus itu selalu 3 ya. Kayak gitu itu 3 kanan 3 kiri, nggak apa-apa. Itu yang kuno dulu. Jadi orang itu bisa lihat, oh ini hari raya apa ya, ada hari apa ya, pada waktu dia mulai ke gereja. Gitu. Pada waktu masuk gedung gereja kita bisa lihat, oh hari ini hari raya gitu. Oke, itu yang mau disampaikan. Yang saya kelupaan ini adalah tadi, sebentar di sini. Besok mulai novena Pentakosta. Wow. Kok gitu? Nah, teman-teman semuanya, hari raya kenaikan Tuhan, gitu ya. Hari pertama setelah hari raya tersebut adalah mulai novena sampai Pentakosta. Ya. Berarti kalau misalnya kita lihat Jumat, Sabtu, Minggu, ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggunya hari Pentakosta. Kita lihat ada 9 hari, teman-teman. It's why mengapa yang namanya novena itu pasti 9 hari. Gitu. Kok bisa novena 9 hari? Jawabannya adalah dihitung dari hari raya kenaikan Tuhan sampai hari raya Pentakosta. 9 hari. Maka novena itu berjumlah 9. Seperti itu. Noven atau 9. Oke, berikutnya adalah warna liturgi, teman-teman. Nah, ada beberapa warna liturgi. Ada merah, putih atau emas, atau mungkin ke kuning ya. Hijau, ungu, dan merah muda. Di sini kita bisa lihat bahwa merah itu dipakai pada Minggu Palma, Jumat Agung, Pentakosta, hari pesta para rasul dan martir, semuanya merah. Makna dari merah adalah aplikasi darah Kristus. Lalu yang putih atau emas itu ya Minggu Paskah, pesta Yesus, hari raya Natal gitu ya. Maria dan para kudus yang bukan martir itu semuanya pakai warna putih atau emas. Artinya sukacita, kemuliaan, kemurnian seperti itu. Ya. Itu dan hari raya lainnya yang bukan martir biasanya menggunakan pakaian berwarna putih atau emas ini. Termasuk adanya yang namanya tahbisan. Tahbisan warna liturginya putih semua atau emas semua. Sama gitu ya. Terus berikutnya adalah hijau. Hijau itu masa biasa, bermakna harapan dan keabadian. Gitu ya. Lalu berikutnya ada ungu, itu masa Advent, masa persiapan, Paskah sampai liturgi kematian. Artinya liturgi kematian kalau misalnya ada pemberkatan jenazah gitu ya, atau apa namanya perayaan Ekaristi pemberkati jenazah dan sebagainya gitu. Itu maknanya pertobatan, kerendahan hati dan sebagainya. Nah, yang unik di sini adalah merah muda. Merah muda di sini itu waktu pakainya adalah Minggu Advent ketiga dan Minggu Prapaskah keempat. Kapan ini Mas Dian? Minggu depan. Jadi minggu depan ya kalau mau pakai pakaian pink ke gereja ya boleh lah ya. Boleh, saya pun kayaknya juga mau menggunakan warna pink gitu ya. Warna merah muda untuk ke gereja. Itu yang melambangkan apa? Sukacita, harapan, cinta kasih. Sukacita dan cinta kasih di sini.
kalau ditanya, Mas Dian, ada nggak sih warna yang lain gitu ya? Dulunya ada. Jadi warna liturgi itu kayak semua warna ada sebenarnya. Kayak abu-abu itu juga ada, hitam itu ada, biru itu ada gitu ya. Tapi disederhanakan gitu. Ini ada contoh sederhana yang paling kelihatan. Kalau misalnya kita lihat ya, biru mungkin agak dengan ungu kayak gitu kan ya. Ya udah ungu aja lah kayak gitu agar nggak terlalu mahal dan terkesan sederhana. Hitam pun untuk kematian sebenarnya ada dan masih dilestarikan di Gereja Katolik Timur gitu ya. Semuanya hitam, memang hitam untuk liturgi kematian kayak gitu. Dan seterusnya. Nah, kita lihat fashion dalam Gereja Katolik. Gereja Katolik juga ada fashionnya, atau busana liturginya, pakaian hierarkinya. Kita perlu ingat bahwa hierarki itu ada 3, uskup, presbiter, dan diakon. Uskup itu mempunyai kepala yang namanya paus gitu ya. Atau kita bilangnya bukan kepala ya, tapi lebih ke apa ya namanya? Primus inter pares atau yang terutama dari yang utama gitu ya. Atau uskup dengan tugas tambahan sebagai paus. Nah, warna liturginya busananya kayak gini teman-teman, fashionnya. Paus itu selalu menggunakan warna yang putih, kardinal itu yang merah, uskup itu ungu, presbiter atau diakon itu warnanya hitam. Jadi seperti ini. Ini adalah presbiter, inilah imam. Imam punya bireta, topi seperti ini, tapi sekarang jarang. Ini ada kolarnya warna putih gitu ya. Sini ada warna putihnya. Jubahnya hitam, sabuknya di sini warna hitam. Bireta itu topinya itu di sini ada topi warna merah, ungu dan hitam. Nah ini paus dia menggunakan yang namanya solideo atau pileola dan memakai kalung salib seperti ini. Paus Fransiskus, Paus Benediktus itu menggunakan baju putih-putih semua. Kardinal ininya hitam bajunya, tapi ini sabuknya warnanya merah. Ini merah, 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 merah semua. Jadi lambangnya adalah merah. Uskup, nah ini uskup menggunakan warna ungu. Jadi ini semuanya ungu dari bereta, kancing bajunya ungu gitu ya. Sama sabuknya di sini ungu. Nah, sekarang kita masuk ke busana liturgi. Ini bukan busana liturgi, teman-teman. Yang busana liturgi itu ini, alba. Jadi ini pakaian apa ya? Pakaian resminya kayak gitu ya. Pakaian resmi untuk Bapak Paus, pakaian ini. Tapi ini bukan busana liturgi. Kalau kita ngomong tentang liturgi, berarti erat kaitannya dengan sakramen. Artinya perayaan-perayaan gerejawi. Jadi di luar gerejawi itu pakaiannya seperti ini sebenarnya. Di luar gereja, di luar merayakan sakramen gitu ya. Itu mereka menggunakan busana seperti ini. Fashionnya seperti ini. Nah, mereka pakai ini ya, biasanya sampai masuk ke ruang yang namanya sakristi. Sakristi adalah ruang ganti sebelum menggunakan busana liturgi. Busana liturgi dimulai dari alba. Alba itu jubah yang kayak panjang gitu ya. Yang menutupi pakaian yang tadi itu pakai alba. Alba itu seperti ini bentuknya. Atau yang ada renda-rendanya gini juga alba. Ya. Itu. Terus di atas alba ini ada yang pakai single. Single ini semacam sabuk yang untuk mengkaitkan albanya ini. Biasanya dipakai di tengah-tengah sini. Supaya nggak apa ya, kedodoran gitu ya. Supaya lebih rapi. Itu namanya single. Jadi sabuknya untuk alba namanya single.
Nah, ada juga yang namanya superpli, teman-teman. Superpli ini alba, tapi versi setengahnya. Gitu. Setengah dari albanya ini, namanya superpli. Biasanya superpli itu biasanya digunakan oleh para misdinar, altar gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan para imam pun juga menggunakan superpli apabila dia merayakan sakramen non ekaristi kayak gitu. Kayak baptis, kayak atau mungkin ibadat-ibadat di luar ekaristi itu biasanya pakai superpli seperti itu. Superpli itu yang ini cuma setengah gitu kayak pulta altar. Romo pun pakai. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, di sini itu kita bisa bilang kalau misa pakainya alba, kalau non misa pakainya superpli gitu. Jadi bedanya kelihatan ya bedanya ya. Jadi non ekaristi menggunakan superpli, yang ekaristi menggunakan alba. Nah, setelah ini dipakailah yang namanya kasula dan stola. Stola ini paling bawah di sini itu kayak apa namanya? Apa ya? Kayak apa ya namanya? Gelar gitu, bukan gelar ya, tapi kayak kain gitu ya, kain yang memang panjang menjuntai ke bawah itu namanya stola. Jadi setelah alba pakai pakai stola dulu, lalu pakai kasula. Kasula itu yang paling luar sini namanya kasula. Biasanya yang memakai ini adalah presbiter dan uskup. Nah, diakon bagaimana nanti? Jadi presbiter dan uskup itu biasanya pakai stola di bagian bawah dan menjuntai ke bawah dari punggung sini sampai ke bawah, lalu pakai kasula. Jadi di bawah kasula yang gede ini, jubah yang paling luar, itu seperti ini teman-teman. Jadi ini alba, yang putih ini alba, terus ininya namanya stola. Stola melambangkan jabatan. Kayak gitu itu. Melambangkan tugas. Kayak gitu ya. Presbiter maupun uskup itu menggunakan stola yang menjuntai seperti ini ke bawah. Kalau diakon itu samping, menyamping. Nah, inilah stola untuk diakon. Jadi pada waktu pentahbisan sebenarnya stolanya ini dicopot, dijadikan seperti ini. Jadi kayak harusnya gini lalu jadikan seperti ini gitu ya. Jadikan memanjang ke bawah. Kalau diakon yaitu menyamping gitu. Kayak Miss Universe gitu ya. Tapi bukan Miss Universe juga seperti itu. Jadi menyamping seperti ini adalah stola untuk diakon. Oke. Baik, karena ini apa namanya? Sudah jam 6, kita akan mendaraskan doa malaikat Tuhan. Doa malaikat Tuhan itu di slide yang paling akhir. Sebentar, saya mempunyai slide paling akhir di Oke, stop. Oke. Sini ya. Oke, mari kita daraskan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjelah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena para malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Oke. Nah, ini adalah stola yang diakon tadi, miring gitu ya. Nah, untuk misa diakon menggunakan namanya dalmatik, teman-teman. Dalmatik itu bedanya sama kasula, kalau kasula itu semacam hurufnya itu gini ya, kayak U gini ya. Kalau dalmatik lebih ke kotak di sininya. Kita lihat di sini kotak. Jadi dia adalah seorang diakon. Di dalamnya pasti ada stolanya juga. Nah, kita bisa lihat teman-teman di sini, nomor 1 itu adalah presbiter atau imam. Ya. Nah, sedangkan nomor 2 dan 3 adalah diakon. Karena apa? Dia menggunakan dalmatik seperti ini. Mas Dian, emangnya ada orang itu mau jadi diakon terus, nggak mau jadi imam? Ada. Gitu ya. Dan itu panggilan masing-masing. Gitu. Terserah orangnya masing-masing. Gitu teman-teman semuanya. Kalau non misa biasanya menggunakan seperti ini. Ini stolanya pun juga ada yang hitam gitu ya. Berarti kalau stolanya hitam, kasulanya sebenarnya juga ada yang hitam. Biasanya ini untuk kematian kayak gitu itu. Atau untuk tobat gitu ya, atau ngaku dosa. Gitu kan. Jadi non misa dia menggunakan kasula. Dia menggunakan stola tanpa kasula seperti itu. Dan menggunakan superpli. Ini superpli ini. Superpli gitu ya. Nah, non misa juga kalau imam itu bisa menggunakan pruviale. Pruviale itu seperti ini. Gitu ya. Pruviale itu seperti ini. Kita bisa lihat dia juga pakai superpli ini. Superpli. Gitu ya. Superpli. Ini stolanya, lalu di sini pruviale. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi pertama dia pakai busana seperti ini, lalu pakai alba, dalamnya pakai stola, terus pakai kasula. Pertanyaannya, apa nggak gerah ya? Gerah banget pastinya, kayak gitu ya. Itulah pengorbanan mereka juga. Gitu. Nah, kayak gini, ya. Ini busana liturgi gitu ya. Kalau misalnya uskup itu pun juga ada sarung tangannya juga kayak gitu, itu yang lengkap ya. Dan seterusnya. Ini busana-busana liturgi. Sekarang masuk ke bagian terakhir yaitu peralatan liturgi. Peralatan liturgi kita mulai dari piala gitu ya. Tapi sebelumnya belum piala ini ada, maksudnya sebelum piala ya. Sebenarnya kita itu lihat iring-iringan. Iring-iringan itu biasanya paling depan itu harus membawa yang namanya wiruk. Ini, wiruknya ini dibawa sama navigula atau tempat untuk menyimpan ratus. Nah, yang dibakar itu kayak dupa, itu namanya ratus. Ratus itu semacam dupa gitu kan ya, yang nantinya dibakar oleh imam. Yang menunjukkan bahwa doa kita itu sampai kehadiran Allah. Di ke atas gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat iring-iringan gitu ya, iring-iringan apa namanya? Iring-iringan pulta altar itu biasanya pertama kali itu menggunakan yang namanya itu apa namanya? Mana sebentar. Oke, saya akan share screen yang kemarin ya. Ini yang kemarin. Nah, udah kelihatan kan ya?
Di dalam iring-iringan, dia iringan paling pertama itu ya bawa navikula sama bawa wiruk di sini. Gitu ya. Itu paling depan tuh itu, dilanjutkan salib gitu ya. Kalau ada lilin ya kanan kirinya salib itu biasanya ada lilin untuk di altar. Terus ada yang bawa Alkitab sampai yang belakang romo dan uskup. Nah, kalau ada uskupnya kayak gitu. Iring-iringannya seperti itu teman-teman. Jadi dia ada navikula, ada wiruk ini harus paling depan. Gitu. Kita balik ke navikula. Navikula seperti ini, wiruk atau turibulum itu seperti ini. Dalamnya ada bara api. Gitu ya. Terus kita mulai dari piala. Nah, untuk merayakan Ekaristi itu harus ada yang namanya piala seperti ini. Piala terbuat dari emas, harusnya emas, kayak gitu ya. Makanya kalau misalnya beli pialanya yang ada di gereja itu biasanya terbuat dari emas dan harganya mahal gitu ya. Itu piala itu kayak gini. Ini yang sederhana dan ini yang paling estetik gitu. Ada estetiknya, ada ornamennya. Lalu ada purificatorium. Purificatorium itu adalah kayak kain ya. Kain yang agak lebar gitu ya, agak panjang dan lebar yang nantinya digunakan untuk melandasi menjadi alas dari piala, dari roti dan anggur yang nanti akan dikonsekrasikan. Lalu ada yang namanya patena. Patena itu seperti ini. Ini untuk sebagai wadah dari tubuh Kristus, dari hosti. Hostinya seperti ini. Kalau kecil, kalau besar ya ikut di atasnya kayak gini. Namanya patena. Lalu ada yang namanya pala. Pala itu sebenarnya kain yang dikeraskan. Ini biasanya digunakan untuk menutup piala, gitu ya. Korporal itu seperti ini, gitu ya. Sama kain yang tadi itu. Oh, salah, sorry. Ini untuk membersihkan piala, itu namanya purificatorium. Yang korporal itu tadi untuk semacam alas ya. Alas yang digunakan untuk ada piala, lalu ada tubuh dan darah Kristus di sini kayak gitu itu. Itu korporal. Nah, ini urutannya itu juga harus seperti ini. Jadi penyusunan urutan gitu. Jadi penyusunannya dari piala sampai yang atas itu harus tepat gitu ya. Jujur saya pernah mimpi ya, ini mimpi aneh. Mimpi anehnya adalah saya di dalam mimpi itu jadi pulta altar dari Miss Dinar, tapi lupa urutan ini. Jadi aneh gitu, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini pengalaman saya. Jadi yang paling bawah itu piala. Piala, lalu purificatorium atau kita bilangnya handuk kecil, lap kecil untuk membersihkan piala, namanya purificatorium. Habis itu sendok kecil seperti ini ya. Ini biasanya untuk menyendokkan sedikit air dan dicampur untuk anggur. Nah, ini bisa pakai sendok kecil. Habis itu ada patena tadi wadah yang kayak gini dan hosti besarnya di atasnya. Hostinya. Setelah itu patena ditutup dengan pala dan paling atas itu namanya korporal. Kenapa Mas Dian harus seperti ini? Karena ini membantu imam untuk menyelenggarakan misa gitu ya. Jadi yang pertama dibuka kan yang paling atas ini. Namanya korporal. Dibuka untuk mengalasin semuanya gitu. Setelah itu satu set setelah korporal ini udah di alasnya, lalu mulailah ini dia membuka kepalanya, lalu membuka patenanya, lalu imam mengatakan terpujilah ya Allah
Raja semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil bumi dari usaha manusia yang kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya gitu kan, diletakkan di atas korporal. Terus sambil menyeka bagian dalam dari piala menggunakan purifikatorium. Nah, diambillah anggur dan air dari yang namanya ampul. Isinya ini ada anggur dan di sini ada air putih gitu ya. Jadi dicampur. Kenapa harus dicampur gitu kan ya? Karena gini, anggur itu melambangkan kemurnian, keabadian. Anggur itu semakin lama semakin mahal harganya, betul kan ya? Gitu kan. Jadi sampai dari dulu pun, jadi anggur itu apa ya, menjadi lambang keabadian gitu kan ya. Karena ya itu semakin lama semakin mahal, dan dalam arti sempit itu gini, dia itu abadi gitu. Sedangkan air ini menjadi lambang kehidupan. Kita nggak akan bisa hidup tanpa air kayak gitu itu ya. Jadi ini dicampur makna keabadian akan kehidupan yang akan nanti kita jalani di akhirat. Gitu. Oke, setelah itu lalu berdoa, terpujilah ya Allah Raja semesta alam, sebab kami boleh menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil bumi dan dari usaha manusia yang akan menjadi kami minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Gitu. Lalu di luar tatanan ini ada yang namanya sibori. Sibori sudah diletakkan di altar sebelum perayaan Ekaristi berlangsung. Biasanya sibori ini isinya tubuh dan darah Kristus dalam bentuk kecil, gitu ya. Jadi ini yang dibagi-bagikan kepada umat, ini di sibori. Tetapi sibori ini dibuka pada waktu doa syukur agung. Lalu ada yang namanya piksis. Piksis ini untuk membawa hosti, untuk membawa tubuh dan darah Kristus. Namun kita nggak bisa mesen. Saya mau bawa 2 untuk dibawa pulang, nggak bisa. Ya, ini bukan pesanan makanan online, bukan. Kita nggak bisa order, no, gitu kan. Maksudnya saya minta 2 ya, saya mau bungkus bawa pulang, nggak bisa. Piksis ini digunakan oleh diakon dan prodiakon untuk apa? Untuk membawa tubuh dan darah Kristus ke orang-orang yang sakit, orang-orang yang nggak bisa ke gereja. Mas Dian, kalau saya nggak bisa ke gereja karena sakit yang parah dan tidak menular, misalnya kena cancer, sakit karena tua, kayak gitu ya, itu gimana Mas untuk mendapatkan tubuh dan darah Kristus? Hubungi ketua lingkungan. Jadi ketua lingkungan itu sangat perlu dihubungi untuk dimintakan komuni suci dari prodiakon. Gitu. Jadi setelah misa, prodiakon ini membawa tubuh dan darah Kristus di piksis ini. Gitu. Dan selama perjalanan dari gereja sampai ke komuni sucinya diterima oleh siapa namanya, orang yang sakit yang nggak bisa ke gereja. Orang yang bawa ini juga harus dengan hormat, nggak boleh banyak ngobrol gitu kan ya. Ini gue bawa host ini, nggak boleh kayak gitu ya. Tapi memang harus hormat gitu. Dan tidak banyak bicara sampai sebelum ada ibadat untuk memberikan tubuh dan darah Kristus ini ke orang yang sakit. Ya, Mas Dian, boleh nggak bawa tubuh dan darah Kristus di rumah? Nggak boleh, nggak boleh ya. Gitu. Jadi saya pun punya orang tua, ayah saya seorang prodiakon. Prodiakon itu asisten imam, bukan diakon ya, prodiakon, it's different.
Prodiakon adalah umat awam yang membantu imam karena kurangnya klerus di satu, kurangnya imam atau apa di suatu daerah, di satu gereja gitu ya. Jadi gereja Herculanus kan romonya cuma 2, umatnya begitu banyak gitu kan ya. Hosti ini untuk sampai kepada umat yang sakit harus dibantu oleh umat awam yang menjadi prodiakon atau asisten imam. Nah, seperti itu. Jadi bawa kayak saya seorang prodiakon, dia bawa ini, ya tidak bawa juga di rumah, ambil 10 untuk besoknya lagi, nggak bisa. Ya, khusus untuk orang yang sakit. Itu namanya, alatnya ini untuk bawa tubuh dan darah Kristus dinamakan Pyxis. Pyxis. Monstran, nah ini populer banget nih kalau misalnya ada komuni batin, nah kayak gitu ya. Monstran sebenarnya ini adalah suatu tahta, gitu ya. Kita bilangnya tahta karena kita bilangnya adalah ini penghormatan tertinggi bagi tubuh dan darah Kristus. Jadi di sini di tengah-tengahnya di sini ada tubuh dan darah Kristus, ada hostinya di sini juga. Ini hosti yang memperlihatkan bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Dian, maaf Mas Dian, ini di saya slide-nya masih ini, masih Sibori ya? Sibori? Iya. Saya pikir dari tadi saya doang yang sinyalnya hilang. Oh, sinyalnya hilang. Sorry. Saya share screen lagi. Sekarang? Sudah monstran. Ya. Oh, sorry. Tadi ini Sibori, ini Pyxis ya. Berarti Pyxis nggak kelihatan ya? Sekarang udah kelihatan. Kelihatan tadi. Nah, sekarang udah. Gitu. Tadi saya panjang lebar nggak lihat ya? Enggak, Mas. Nggak kelihatan. Oke. Tahu saya supaya saya juga cepat untuk ini. Nah, tadi teman-teman semuanya ini Pyxis ya. Pyxis tadi itu untuk membawa tubuh darah Kristus. Sebentar, koneksi saya unstable. Sudah hilang. Oke. Baik. Selanjutnya tadi monstran seperti ini. Ini untuk pentahtaan tubuh dan darah Kristus yang maknai bahwa tubuh dan darah Kristus itu ada hadir di tengah-tengah kita. Biasanya ini untuk di ruang adorasi, untuk kita berdoa, untuk kita minta berkat dari Tuhan. Nah, seperti itu. Itu ditatakan dalam monstran. Dan biasanya di sini pada saat kita itu ngikutin misa online, biasanya yang perlihatkan juga monstran seperti ini. Terus di sini ada doa komuni batin, biasanya seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Ini ampul. Ampul tadi berisi anggur dan air gitu ya. Nanti dicampurkan untuk misa. Lavabo ini berisi air suci. Berisi air suci untuk mencuci tangan dari imam gitu ya. Jadi sebelum merayakan Ekaristi, kalau kita lihat imam itu ada momennya untuk mencuci tangannya gitu, untuk menyucikan. Ini air yang di sini itulah air suci. Air yang kita pakai juga untuk menandai diri kita sebelum masuk ke gereja. Kayak gitu itu. Ada air sucinya juga gitu. Ini namanya lavabo, teman-teman. Ini tadi tribulum atau wiruk seperti itu. Ini navicula untuk pembawa wiruk. Nah, ini yang terakhir ada aspergillium atau artinya percik gitu ya. Kalau kita bilangnya hisop gitu. Aspergillium itu yang ini, lalu ini hisopnya. Jadi kalau teman-teman besok merayakan Ekaristi, itu stopat diganti dengan percikan air suci yang diperciki oleh imam itu menggunakan hisop ini. Aspergillium ini digunakan juga bisa untuk memperciki, tetapi dia nggak punya serat-serat seperti ini. Atau bisa jadi di sini aspergillium itu digunakan untuk memperciki misalnya jenazah atau
di luar ya, di luar misa kayak gitu itu. Jadi biasanya di sini ini menampung airnya di sini, gitu. Atau di dalam tangkainya ini untuk semacam memperciki, memberkati dari jenazah bisa, memberkati rumah bisa, tempat usaha bisa, itu menggunakan aspergillium kayak gitu itu. Dan yang terakhir ini adalah sakramentarium. Sakramentarium ini digunakan untuk mendaraskan sakramen, atau kita bilangnya adalah Missale Romanum, tata perayaan Ekaristi untuk imam. Gitu. Jadi di altar di atas itu ada buku. Nah, bukunya itu namanya Sakramentarium. Isinya TPE untuk imam gitu. Saya nggak punya karena saya bukan imam. Saya punyanya TPE untuk imam gitu. Nah, di situ ada doa syukur agung kayak tadi itu. Saya agak lupa sedikit. Tadi yang tadi itu ngomongnya adalah komsus gitu ya. Di dalam di sini, sorry. Nah, di sini ada komsus, komunikasi khusus, itu artinya harus memakai doa syukur agung pertama. Jadi imam juga lihat, oh komsus, oh berarti saya melaksanakan doa syukur agung, saya buka buku sakramentariumnya, saya buka Missale Romanumnya, harus pakai doa syukur agung 1. Nah, kayak gitu itu. Kalau yang lain bebas. Itu teman-teman. Itu terakhir dari sakramentarium. Jadi ini isinya adalah TPE, tata perayaan Ekaristi, bagaimana imam dan umat merayakan Ekaristi setiap harinya. Demikian. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Cukup panjang ya perjalanannya ya. Semoga lebih bisa mengerti lah ya. Ada yang mau nanya nggak sini? Mas Anang, Mas Bayu biasanya nanya. Nah, yang nggak pernah nanya nih Mbak Arum, nggak pernah nanya, Mbak Octavia dan Mbak Selfie pernah nanya tapi cuma sekali kalau nggak salah. Mbak Octavia belum pernah nanya, Mbak Arum juga belum pernah nanya. Ayolah, tanya dulu. Boleh. Sore Mas, kalau dari saya mungkin belum sih Mas. Cuman lebih banyak perlu ngapalin alat apa ya istilahnya, lebih memahami aja sih. Alat-alatnya banyak banget, namanya juga beda-beda ya. Ya. Mas Anang masih mute? Okay. Ya, Mas Dian, aku mau nanya kan kita kan ada 2 ya, Alkitab suci sama tradisi suci kan. Ya, betul. Nah, kalau tradisi suci dalam pemahaman saya itu adalah tata urutan yang kemarin minggu lalu sudah dibahas kan. Nah, betul. Kalau mengenai peralatan ini apa ya namanya ya? Ini ditentukan oleh siapa dan kapan gitu. Oke. Baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali kayak gitu ya. Ini ditentukan sendiri oleh gereja. Jadi gereja yang mengambil tradisi-tradisi dari para rasul. Gitu ya. Jadinya kita kalau dulu cawan emas itu kayaknya agak sulit didapatkan kayak gitu kan ya. Tapi Bapak-bapak gereja itu menginisiatif begini. Masa iya kita memakai emas untuk perhiasan, tetapi untuk perjamuan surgawi seperti ini enggak gitu loh. Oleh maka itu mulailah cawan itu kayak ya dari emas itu untuk simbol penghargaan tertinggi kita sebagai manusia kepada tubuh dan darah Kristus gitu. Jadi itu mulai dari bapak-bapak gereja. Dan kalau kita bisa lihat gereja Katolik Timur pun atau yang udah terpecah kayak Ortodoks dan Bizantin sudah juga masih pakai sampai sekarang gitu. Jadi itu sudah lama sekali dipakai gitu, sejak gereja berdiri. Kita perlu ketahui bahwa gedung gereja itu baru mulai gedung itu di abad keempat gitu ya.
Jadi sebelumnya ya karena tidak ada kebebasan, nggak memeluk agama Katolik dengan takut-takut gitu. Jadi tidak punya tempat ibadah kayak gitu itu. Dulunya pakai seadanya, tapi dari Bapak-bapak gereja merumuskan hal itu, yuk kita pakai suatu penghargaan gitu kan ya. Penghargaan tertinggi dari manusia kepada Tuhan dengan cara apa? Ya tadi menggunakan bahan-bahan yang tertinggi, bahan-bahan yang terdiri dari emas kayak gitu kan ya, yang menyimpulkan bahwa itu loh kudus gitu. Dan tentu saja tidak merusak rasa, tidak merusak komponen dari tubuh dan darah Kristus itu sendiri kayak gitu. Baik, pertanyaan yang bagus dari Mas Terima Hana. kasih Mas Yan. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Boleh nggak kalau kita beli sendiri? Mungkin pertanyaan kayak gitu ya. Boleh. Itu ada dijual di Canisius di Jogja, di Deresan. Itu biasanya umat beli untuk hadiah ke gereja atau ke imam. Seperti itu. Dijadikan hadiah. Satu set yang paling murah itu paling enggak harganya 5 juta. Ini bukan promosi loh ya, bukan promosi. Tetapi kalau misalnya saya pun ngomong gini, kalau misalnya untuk imam itu saya memberikan juga yang tertinggi, yang misalnya yang ya kita memberikan juga yang sepantasnya untuk imam kayak gitu itu. Kalau misalnya kemarin kita ya nggak sampai 5 juta juga sih, tapi saya memandangnya bahwa kita kan kalau misalnya biasa merepotkan imam gitu ya. Saya dulu pernah membawa imam untuk ke rumah untuk kita misa untuk 1 tahun, 2 tahun dari ibu saya tercinta. 1000 harinya itu di gereja sih sebenarnya gitu. Nah, kita memberikan yang namanya stipendium. Stipendium itu adalah persembahan kita khusus untuk Romo itu sendiri kayak gitu. Itu kita kasih seperti itu. Nah, itu stipendium, atau kalau enggak kita mau intensi kan, kita mau misa, lalu minta intensi kita atau doa kita dibacakan oleh imam. Biasanya kan itu bagaimana sih Mas Dian? Ada 2 hal. Yang pertama, sebelum Sabtu itu kita nulis di amplop gitu ya, atau nulis di kertas gitu ya. Nulis di kertas, permohonannya apa, lalu kita kasih amplop juga, kita kasih uang untuk dibacakan imam. Itu kita ngasihnya ke sekretariat. Atau yang kedua, ini mode terburu-buru gitu kan ya. Jadi sebelum misa dimulai, datanglah ke belakang gereja atau bilangnya sakristi, tempat untuk imam berganti pakaian. Berganti pakaian yang biasa, pakaian resmi imam, ke busana liturgi. Di situ bilang, Romo, saya mau intensi misa, gitu kan. Biasanya ada amplop, ada tulisan, misalnya mohon doa untuk kedamaian jiwa dari ibu. Nah, kayak gitu ya. Yang telah berpulang berapa kayak gitu ya. Kita kasih ke Romo dan di situ ada ya sedikit penghargaan untuk Romo seperti itu. Tapi yang namanya nanti stipendium, nanti Romo itu nggak dikantongin sendiri sebenarnya gitu kan ya. Ini saya nggak ada di teori gitu ya, tapi ini pengalaman saya. Saya bukan jadi Romo nggak, tapi karena ayah saya itu adalah seorang pengurus dari gereja di Kematiran, jadi dia tahu kayak gitu itu. Jadi uang yang kita berikan pada Romo ternyata itu dari kedua Romo itu salah satu ada bendahara. Jadi dikumpulkan di situ. Dan nantinya akan diberikan pada umat lagi kayak gitu tuh. Jadi kayak aduh. Ya itu kayak gitu seorang imam kayak gitu itu. Nanti akan dikembalikan ke umat dalam bentuk ya semacam solidaritas atau kayak beasiswa. Karena setiap gereja itu juga punya beasiswa untuk para calon imam gitu. Yang dari ke parokinya dia seperti itu. Jadi yang kita berikan pada imam
itu bukan serta-merta terus untuk imam tuh seneng-seneng, enggak. Kembali lagi nanti ke kita. Walaupun dengan cara pribadi. Romo ini untuk Romo ya, uang senilai 100 juta, 100 juta. Ya enggak gitu. Dia enggak mau pakai untuk pribadinya dia, tapi biasanya juga dikumpulkan untuk membantu umat. Gitu. Wow. Ya karena karena gitu. Romo tidak menumpuk harta kayak gitu. Itu yang bisa saya tambahkan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, nggak ada sih. Kalau saya ada, saya pasti nanya-nanya ini. Saya tuh pasti nanya kalau misalnya ada apa kok bisa kayak gini gitu. Tapi kalau udah cukup, syukur gitu. Puji Tuhan kalau sudah cukup materinya. Gitu ya. Semoga yang saya pelajari, yang saya berikan dalam pelajaran pada hari ini dapat dimengerti teman-teman semuanya. Gitu ya. Baik, sebelum kita tutup pelajaran kita pada sore hari ini, kita mendaraskan doa penutup. Yuk, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Kristus, kami berterima kasih atas anugerah pengetahuan mengenai perlengkapan ritus surgawi yang boleh kami terima pada hari ini. Kami mohon tuntunlah kami untuk lebih menghayati pada saat kami merayakan sakramenmu yang kudus. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan saya, sudah ikut dalam acara kita pada hari ini, dan sampai jumpa minggu depan. Gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Ian. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ketemu lagi.